Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashab Ryan. Saya dari kelas Sistem Informasi C, angkatan 2023. Dengan video ini saya ingin membuat video tentang langkah-langkah SDK Manager untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang diambil oleh Bapak Sholiful Ibad. Sebelum memasuki langkah-langkah untuk penginstalan SDK Manager, saya ingin menjelaskan apa itu SDK Manager, apa itu SDK Tools, dan apa itu SDK Platform. Jadi simpelnya SDK Manager ini adalah alat bawaan dari Android Studio untuk mengatur komponen apa yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Android seperti itu. Yang kedua adalah SDK Platform. SDK Platform sendiri adalah sebuah alat untuk mengatur versi Android apa yang ingin kita buat. Jadi misalnya kita membuat versi Android 11, ya di SDK Platform ini kita bisa mengaturnya. Selanjutnya SDK Tools. Apa itu SDK Tools? SDK Tools sendiri adalah alat untuk mengembangkan aplikasi Android di dalam Android Manager ini, misalnya untuk membuat emulator untuk menjalankan sebuah kode yang ada di dalam Android Studio yang telah kita buat. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk langkah-langkah penginstalan SDK Manager, langsung saja kalian masuk ke Android Studio. Jadi setelah kalian masuk dan memilih filenya, kalian pasti pertama akan disuguhkan tampilan seperti layar ini. Ini nama file kita, yaitu main activity. Ini file pertama. Kemudian untuk menginstal SDK Manager, kita pilih ke menu Tools, kemudian klik SDK Manager ini. SDK Platform kita pilih versi seperti yang kemarin dicontohkan oleh Pak Ibad, yaitu Android 11. Android MPA 36 ini kita uncentang dulu. Kemudian kita bisa OK dan bisa apply atau bisa apply. Kita klik langsung OK saja. Kita tunggu. Kalau muncul seperti ini, kita klik OK, kemudian accept dan next. Kita tunggu instalasi berjalan. Oke, setelah finish kita klik finish saja instalasinya. Kemudian kita lihat apakah sudah kecentang tadi. Nah, sudah centang Android 11R. Android 36 sudah. Selanjutnya kita pergi ke Android Tools, kita klik Show Package Detail, kemudian kita pilih yang 30.0.2. Nah, yang ini kita centang, kemudian yang ini kita centang, kemudian kita show package detail lagi, dan jangan lupa kita klik Google USB driver agar nanti emulator bisa kita jalankan lewat handphone kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK atau apply lagi. Kita klik OK dan muncul seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita tinggal tunggu instalasi lagi. Oke, setelah selesai kita langsung klik finish lagi. Nah, kita cek apakah sudah tercentang, kita pastikan. Nah, sudah tercentang Google USB driver, Android emulator, Android SDK Platform. Kita klik Show Package Detail dan kita sudah mencentang versi 30.02. Baik teman-teman, itu dia tadi cara penginstalan SDK Manager. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan Gradle modul. Jadi di codingan Gradle modul ini sebenarnya kemarin dalam materi sudah dijelaskan oleh
sudah diberikan oleh Pak Ibat, kita tinggal copy paste saja. Oke, untuk langkah copy pastenya kita masuk ke menu build Gradle modul. Nah, di sini kita tinggal copy paste dengan codingan yang telah diberikan. Codingannya sudah saya salin ke developer, so ini kita tinggal Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita akan tempelkan di sini semuanya. Dan pastikan tidak ada error ya teman-teman. Jadi di codingan yang diberikan Pak Ibat kemarin ini sudah dikasih penjelasan seperti ini. Yang pertama plugins, di sini ada ID com Android application, plugin aplikasi Android. Jadi ini bukan library. Yang kedua adalah ada Android buka kurung awal compile SDK version. Jadi versi SDK yang digunakan untuk compile API 30 atau sama dengan Android 11.0. Kemudian default config, ini config default, yaitu application id com.example.myapps. Ini ID unik aplikasi seperti alamat aplikasi di Play Store. Kemudian min SDK version 16, versi minimum Android yang bisa menjelaskan aplikasi ini. Jadi Android versinya minimum 16 ya untuk menjalankan aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya target SDK version 30 Android 11RR, nomor versi target Android optional. Selanjutnya version kode 1, nomor versi internal aplikasi untuk update di Play Store. Jadi ini adalah aplikasi pertama, jadi version kodenya 1. Selanjutnya version name 1.0, nama versi aplikasi yang terlihat oleh user. Jadi versi kodenya 1, tapi yang terlihat oleh user adalah 1.0. Nanti kalau 2 ya berarti 2.0. Nanti seperti itu. Selanjutnya build type, dalamnya ada release. Di dalam release ini minify enabled files. Minify enabled sama dengan files, artinya kode tidak diperkecil, obfuscation dimatikan. Selanjutnya procure file get default procure file Android optimized, menggunakan aturan default procure plus file aturan tambahan. Selanjutnya dependensi implementation Android dan implementation ada 3 ini adalah library compatibilitas backward support sebagai versi Android, berbagai versi Android. Selanjutnya library yang kedua adalah komponen material design seperti button, input, sniper dan lain-lain. Selanjutnya library untuk logout berbasis untuk layout berbasis constraints UI flexible atau interface yang fleksibel dan responsif, menggunakan library implementation Android constraint layout. Jadi seperti itu penjelasan tentang codingan Gradle. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk sinkronisasi Gradle modul. Ya, jadi beda dengan pemrograman web, ketika kita pencet Ctrl S, di sini tidak langsung otomatis sinkron ya. Jadi kita harus sinkronkan manual. Caranya adalah kita klik file, kita pilih Sense Check with Gradle file. Pastikan tidak ada error di proses penyinkronan ini. Kita tunggu kodenya nanti. Ini sedang memproses. Nanti kalau ada error biasanya akan muncul tampilan error warna merah, warna familiar. Kita tunggu. Oke, karena setelah kita sinkronisasi dan tidak ada error, itu tandanya kode kita berhasil. Ini adalah kode yang saya ambil yang diberikan oleh Pak kemarin. Oke, mungkin sekian itu saja video dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman bergerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.